Perkenalkan, nama saya Nicholas Martin Bramanda Sianturi dari Peternakan kelas D kelompok 6 Statistika. NIM saya adalah 2301 0121 1402 58. Perkenalkan, saya Najwa Maulaya Ilham dari Peternakan D dengan NIM 230101 211 40276. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar Iryawan dengan NIM 2301 0121 140228. Perkenalkan, nama saya Benediktus Justisio Adriano dengan NIM 230 101 211 402 85. Hai, perkenalkan, nama saya Abiantus Martin, NIM 2301012140 Perkenalkan, nama saya Benediktus Justisio Adriano dengan NIM 230 101 211 402 85. Latar belakang dari materi Laboratorium 4. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam seperti astronomi dan biologi, ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, seperti sensus penduduk yang paling dikenal. Dan jika berdasarkan jenis variabel acaknya, distribusi peluang dibagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskrit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu distribusi Poisson, distribusi binomial, distribusi geometrik, dan distribusi Bernoulli. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari sebaran variabel acak kontinu. Menurut Myers dan Walpoles tahun 1989, fungsi adalah fungsi kepadatan peluang perubahan acak kontinu yang didefinisikan pada himpunan semua bilangan real bila 1. fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x yang real. Yang kedua, integral tak hingga sampai min tak hingga fx dx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, p a kurang dari x kurang dari b sama dengan integral tak hingga sampai min tak hingga fx dx. Perubahan acak kontinu mempunyai peluang 0 pada setiap titik x, tetapi lebih besar dari 0 untuk x yang terletak dalam sebuah selang interval menurut Rinaldi Munir tahun 2011. Untuk perubahan acak kontinu, fungsi peluangnya atau distribusi peluangnya tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk rumus. Fungsi peluang atau fx untuk perubahan acak kontinu x disebut fungsi padat peluang atau probability density function atau PDF atau fungsi padat saja. Grafik fungsi padat adalah kurva kontinu dan peluang yang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Karena peluang selalu positif, maka kurva fungsi padat selalu berada di atas sumbu X. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam n percobaan berhasil gagal yang saling bebas, di mana setiap kali percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal disebut percobaan Bernoulli. Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel dengan sampel n kecil dan jumlah populasi dengan sampel n besar. Sebuah percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat, yaitu keluaran atau outcome yang mungkin hanya salah satu dari berhasil atau gagal. Jika probabilitas berhasil P, maka probabilitas gagal Q sama dengan 1 min P. Rumus sebaran peluang binomial.
yaitu P X sama dengan N faktorial dibagi N kurangi X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Dan keterangan P adalah probabilitas sukses sama dengan 1 min Q, di mana Q adalah probabilitas gagal, sedangkan N adalah jumlah banyaknya percobaan, dan X sama dengan jumlah sukses dari N kali percobaan, di mana sebaran variabel acak diskret. Menurut Martin bahwa variabel acak diskret adalah variabel yang memiliki nilai tertentu dari bilangan terbatas atau bilangan cacah terbatas. Umumnya, variabel acak diskret ini digunakan pada percobaan yang bersifat mencacah atau membedakan sifat. Dan menurut Patiko adalah bahwa misalnya S ruang sampel, fungsi yang memetakan setiap angka sampel S ke suatu bilangan real disebut perubahan acak atau variabel acak. Variabel acak biasanya dinotasikan dengan huruf besar, misalnya X besar, Y besar, Z besar, dan sebagiannya. Sedangkan nilai variabel acak dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya X kecil, Y kecil, Z kecil, dan sebagiannya. Variabel acak diskret yaitu jika himpunan nilai-nilai yang mungkin dari variabel acak X merupakan himpunan terhitung seperti X1, X2, X3 hingga Xn atau X1, X2, X3. Nah, menurut Patiko kembali bahwa sebaran peluang variabel acak diskret itu suatu variabel acak diskret tiap nilai yang mungkin mendapatkan nilai peluang tertentu. Seperti dalam kasus melontarkan mata uang 3 kali. Variabel acak X yang menyatakan bahwa banyaknya muka yang muncul dapat 2 dengan peluang 3/8. Dengan rumus sebaran pola normal, kita bisa mengerjakan sebuah soal. Maka kita bisa mengerjakan sebuah soal berikut. Curah hujan di Kota Bogor diketahui menyebar normal dengan rata-rata tingkat curah hujan 25 mm dan ragam 25 mm per detik. Hitunglah curah hujan di Kota Bogor kurang dari 15 mm. Maka dengan menggunakan rumus sebaran peluang normal, kita bisa menghitung dengan cara Z sama dengan 15 min 25 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah min 2. Jadi P dalam kurung X lebih kecil dari 15 sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil dari min 2. Maka hasilnya adalah 0,0228. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu definisi untuk peristiwa yang probabilitasnya kejadiannya kecil, di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. Selang waktu tersebut dapat berupa beberapa saja panjangnya, misalnya semenit, sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Daerah tertentu yang dimaksud dapat berupa suatu garis, suatu luasan, suatu volume, atau mungkin sepotong bahan. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Banyak percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu. Tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Peluang terjadinya satu hasil percobaan selama suatu selang waktu yang singkat sekali atau dalam suatu selang yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu tersebut atau besarnya daerah tersebut, dan tidak tergantung pada banyak hasil percobaan yang terjadi di luar selang waktu dan daerah tertentu. Peluang bahwa lebih dari hasil percobaan akan terjadi dalam
selang waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah yang kecil tersebut diabaikan. Kemudian lanjut ke contoh soal sebaran variabel acak kontinu. Nomor 1. Misalkan peubah acak X yang menyatakan galat pengukuran sebuah percobaan fisika mempunyai fungsi padat peluang sebagai berikut. Fx sama dengan X kuadrat per 30 min 1 kurang dari X kurang dari 2. Dan untuk X yang lainnya, pertanyaannya adalah yang A, tunjukkan pada syarat 2 bahwa definisi 1 terpenuhi. Yang B, hitunglah peluang 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Kemudian jawabannya adalah yang A, integral min tak hingga Fx dx sama dengan integral min 1 sampai 2 X kuadrat per 3 dx sama dengan X pangkat 3 per 9 integral min 1 sampai dengan 2 sama dengan 8 per 9 tambah 1 per 9 sama dengan 9 per 9 yang artinya 1. Kemudian yang B, peluang 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1 sama dengan integral 0 sampai 1 X kuadrat per 3 dx sama dengan X pangkat 3 per 9 1 sampai dengan 0. Maka hasilnya sama dengan 1 per 9. Yang soal yang kedua, tentukan konstanta C sedemikian hingga fungsi Fx sama dengan Cx kuadrat 0 kurang dari X kurang dari 3 0 dan yang lainnya adalah fungsi padat peluang. Kemudian hitung peluang 1 kurang dari X kurang dari 2. Maka jawabnya adalah dari syarat 1 pada definisi 1 C harus lebih dari sama dengan 0 agar Fx lebih dari sama dengan 0. Kemudian integral min tak hingga sampai hingga Fx dx sama dengan integral 0 sampai dengan 3 Cx kuadrat dx sama dengan Cx pangkat 3 per 3 sama dengan 9C. Karena persamaan ini harus sama dengan 1 sesuai dengan syarat 2, maka 9C sama dengan 1 sehingga kita peroleh C sama dengan 1 per 9. Maka di sini bisa kita cari peluangnya, yaitu peluang 1 kurang dari X kurang dari 2 sama dengan integral 1 sampai 2 X kuadrat per 9 dx sama dengan X pangkat 3 per 27. Maka sama dengan 8 per 27 min 1 dikurangi 1 per 27. Hasilnya adalah 7 per 27. Contoh soal dari peluang binomial. 1. Suatu survei menunjukkan bahwa hanya 70% dari mahasiswa yang disurvei tidak menyetujui pencalonan Oke sebagai presiden mahasiswa. Bila kemudian diambil secara acak 12 mahasiswa, Oke menjadi presiden mahasiswa sebanyak A tidak kurang dari 8 orang, B semuanya setuju. Dan ini jawaban untuk pertanyaan A. Dengan hasil P X lebih besar dari 8 sama dengan 0,231 ditambah 0,239 ditambah 0,167 ditambah 0,071 tambah 0,013 sama dengan 0,721. Dan ini jawaban untuk yang nomor B. Dengan hasil Px sama dengan 0 sama dengan 12 dikali 0,7 tambah 0 dikali 1,007 tambah 12 sama dengan 12 0 dikali 0,7 dikali 0,3 tambah 12 sama dengan 0,0000053114. Contoh soal variabel acak diskret. Seperti suatu dadu dimodifikasi sehingga angka 3 muncul 2 kali lebih sering dari angka-angka lainnya. Pertanyaannya, berapakah peluang dari semua keluaran yang mungkin? Dan B, berapakah peluang bahwa angka ganjil akan muncul ketika dadu tersebut digulingkan? Dengan jawaban A, terdapat 6 kemungkinan keluarnya S1 hingga S6. Seperti berikut. Karena
Jumlah semua peluang tersebut harus sama dengan 1, maka 5P kali F1 ditambah 2P kali S1 sama dengan 1 dengan 7P S1 sama dengan 1. Jadi PS1 sama dengan PS2 sama dengan PS4 sama dengan PS5 P dalam kurung S sama dengan 1/7, 1/7 P PS3 sama dengan 2/7. Yang B, ganjil sama dengan S1, S2, S3, S5 dengan rumus P dalam kurung E tutup kurung sama dengan sigma S sama dengan PS P kali S. Maka apabila P ganjil sama dengan rumus pendekatan Poisson. Untuk long Poisson dilakukan untuk mendapatkan probabilitas dari kelas sukses X dari N percobaan binomal dalam situasi di mana N sangat besar dan probabilitas kelas sukses P sangat kecil. Aturan yang diikuti oleh kebanyakan ahli statistik adalah bahwa N cukup besar dan P cukup kecil jika N adalah 20 atau lebih dari 20 dan P adalah 0,05 atau kurang dari 0,05. Rumus pendekatannya adalah ada di sini. Contoh soal, 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah Dengan rumus sebaran pola normal, kita bisa mengerjakan sebuah soal. Maka kita bisa mengerjakan sebuah soal berikut. Curah hujan di Kota Bogor diketahui menyebar normal dengan rata-rata tingkat curah hujan 25 mm dan radang 25 mm per detik. Hitunglah curah hujan di Kota Bogor kurang dari 15 mm. Maka dengan menggunakan rumus sebaran pola normal, kita bisa menghitung dengan cara Z sama dengan 15 min 25 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah min 2. Jadi P dalam kurung X lebih kecil dari 15 sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil dari min 2, maka hasilnya adalah 0,0228. Kesimpulan dari seluruh materi pada laboratorium 4 ini adalah distribusi binomial seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N kecil dari jumlah populasi N besar. Distribusi ini banyak digunakan pada masalah yang mungkin bernilai benar atau salah, gagal atau sukses, dan lain sebagainya. Setelah melakukan praktikum pada laboratorium 4 ini, dapat disimpulkan lagi bahwa sebaran binomial adalah distribusi probabilitas diskrit banyak kesuksesan dalam N percobaan yang saling lepas. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X, yaitu banyak hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu. Sebaran normal adalah salah satu jenis sebaran dengan variabel acak dan kontinu.